Baik, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran sudut. Namun, dalam pengukuran sudut ini, alat yang kita perlukan adalah penggaris busur atau penggaris setengah lingkaran. Penggaris busurnya yang ini ya. Ini nih yang penggaris busur. Ya kan? Dalam penggaris busur ini biasanya memiliki dua skala. Skala bagian luar atau skala bagian dalam, seperti itu. Oke, lihat. Nanti penggunaan dari busur ini apabila kita menggunakan skala luar, maka bilangan yang dilihat itu adalah bilangan yang berada di luar atau bilangan yang warnanya hitam, seperti itu ya. Misalnya kita mau buat sudut 30 derajat, maka 30 derajat kan ada di sini nih, maka digunakan di sini seperti itu. Berarti titik pusatnya atau titik sudutnya nanti berada di sini ya, seperti itu. Nanti kita contohkan, Bapak contohkan agar lebih jelas. Kalau misalnya menggunakan skala dalam, berarti mulainya dari sini. Berarti cara melihatnya dari sini. Berbalik ya mereka ya. Mereka tidak searah. Skala dalam dengan skala luar itu tidak boleh sejalan. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita masuk di pengukuran sudut atau materinya. Di sini Bapak sudah ada buat gambar sudut. Nah, dari gambar sudut ini kita akan ambil pengertian apa itu sudut. Sudut merupakan pertemuan dua buah garis lurus, gitu kan? Pertemuan dua buah garis lurus. Sederhananya seperti itu. Ketika dua buah garis lurus bertemu pada satu titik, maka akan terbentuk sudut. Sekarang yang jadi pertanyaan, nama sudutnya apa? Nama sudut ini bisa kita namain, ini kan tadi titik-titik sudutnya. Oke. Nanti kita kasih nama sudutnya ini sesuai dengan huruf yang tertera di gambar sudutnya ya. Ini kan tadi ada garis AB, ada garis CB atau BC, seperti itu. Maka untuk nama sudutnya nanti bisa diberikan dari huruf yang ada di gambar sudut tersebut. Nah, sebelum ke sana, pada sudut ada namanya kaki sudut. Kaki sudut itu adalah garis lurus AB dan garis lurus BC. Sedangkan titik sudutnya adalah titik sudut B. Titik sudutnya itu titik sudut B ya. Oke, tadi kan di dalam sudut itu ada namanya kaki sudut. Kaki sudutnya pada gambar ini adalah garis lurus AB dan garis lurus CB atau BC, seperti itu. Sedangkan titik sudutnya adalah titik sudutnya titik B, seperti itu. Nah, sekarang pemberian nama dari sudut ini bisa diberikan nama sudut ABC, atau sudut CBA. Intinya titik sudut itu harus berada di tengah dalam pemberian nama. Kalau misalnya menggunakan 3 huruf. Tapi kalau misalnya hanya menggunakan 1 huruf, berarti nama sudutnya adalah sudut B dengan penulisan yang berbeda antara 3 huruf dengan 1 huruf. Kalau 3 huruf berarti semua hurufnya harus huruf besar. Berarti nama sudutnya adalah huruf besar semua. Sedangkan kalau misalnya menggunakan
satu huruf berarti menggunakan huruf kecil ya, atau bukan huruf besar, berarti sudut B nya itu huruf kecil seperti itu. Ini dia tadi. Nah, pemberian nama sudutnya bisa jadi sudut sudut ABC atau sudut CBA, ABC atau CBA. Intinya titik sudutnya itu harus ada di tengah dari penulisan. B-nya selalu di tengah kan. Tapi kalau misalnya mau pemberian nama sudutnya hanya dengan satu huruf, boleh saja. Berarti yang kita tuliskan adalah titik sudutnya, berarti sudut B, seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya membuat sudut dengan menggunakan penggaris busur atau penggaris tengah lingkaran. Yang pertama, kita tentukan dulu kita mau buat sudut berapa derajat. Misalnya mau buat sudut 60 derajat, berarti nanti titik pusat dari penggaris busurnya atau penggaris tengah lingkarannya kita kasih titik terlebih dahulu. Berarti kan titik pusatnya ada di sini. Titik pusat ada di sini. Kelihatan nggak? Ini dia titik pusatnya. Kemudian kita cari, kita mau menggunakan skala yang mana. Misalnya Bapak mau menggunakan skala luar, berarti Bapak lihat mau mulai dari sini. Bapak lihat berarti 60-nya ada di sini. Maka Bapak tandain seperti ini. Nah, kalau seperti itu berarti tinggal kita tarik garisnya saja, ya kan? Kita tarik garisnya ya. Nah, ini dia sudut 60-nya sudah terbentuk. Untuk pemberian nama sudutnya bebas saja, tidak ada aturan ya. Misalnya tadi kan ini ABC, misalnya Bapak mau kasih nama sudutnya misalnya D E F, tidak masalah seperti itu. Nah, berarti sudut ini bisa disebut sudut DEF atau misalnya dengan nama lain sudut FED, atau mungkin misalnya saya hanya mau menggunakan satu huruf yaitu sudut E saja pun boleh, dengan catatan huruf E nya harus huruf kecil. Nah, tadi kan kita baru menggunakan skala luar ya. Bagaimana Pak kalau misalnya menggunakan skala dalam seperti itu ya? Misalnya skala dalam berarti misalnya Bapak mau buat dengan sudut yang sama. Kembali lagi ya, kita tentukan terlebih dahulu titik sudutnya, titik pusat dari sudutnya, agar lebih mudah. Kita gunakan skala dalam ya, skala dalam kan dari sini ya. Bapak buat skala dalamnya. Ini dia sudut 60. Setelah itu kita tarik garis. Ini dia tadi garisnya. Kalau misalnya ini Bapak mau kasih nama X, Y, Z. Tadi kan besar sudutnya adalah 60 derajat, sama juga yang di sini 60 derajat seperti itu. Kalau misalnya nama sudutnya apa? Bisa saja dengan X, Y, Z atau Z, Y, X pun tidak masalah, atau hanya dengan sudut Y saja dengan catatan sudut Y nya itu harus huruf kecil ya, seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh nanti di japri Bapak ya, tidak masalah. Tapi untuk hari ini Bapak rasa tidak ada tugas,
Karena yang Bapak khawatirkan mungkin masih ada yang belum mempersiapkan atau belum punya penggaris busur ya, atau penggaris tengah lingkaran. Jadi untuk hari ini belajarnya sekian dulu. Besok kita perjelas lagi. Semoga besok lebih bagus lagi persiapannya buat Bapak juga. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.